Shalom Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita bersama akan merenungkan firman Tuhan di tengah persekutuan kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya Tuhan, bersama kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami laksanakan dalam kehidupan setiap hari kami. Tuntun hamba untuk dapat menguraikan firman-Mu dengan benar, sehingga apa yang hamba sampaikan semata adalah kebenaran Tuhan adanya. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan terlebih dahulu Alkitab kita. Kita buka Kisah Rasul 20. Ayatnya yang ke-7 hingga 12 menjadi bagian pada saat ini bagi kita semuanya. Kisah Rasul 20 ayat 7 hingga 12. Ibu Bapak kalau sudah siap, saya mengundang Ibu Bapak untuk berdiri. Dan kita akan perhatikan bacaan kita pada saat ini. Saya akan bacakan bagi Ibu Bapak Saudara. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantar orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya teringat satu lagu ketika saya masih kecil lah, lagu sekolah minggu, lagu yang pasti Bapak Ibu juga pasti hafal. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani, lebih sungguh. Ya, Bapak Ibu, lagu ini mau mengingatkan kepada kita akan tugas sebagai anak-anak Tuhan, yaitu melayani. Semua kita, tidak ada satu orang pun berkata, itu bukan tanggung jawab saya, tidak boleh. Karena kalau mau benar-benar menghayati diri sebagai anak Tuhan, maka
kita harus mau melayani Tuhan. Melayani juga dalam persekutuan kita, dalam kehidupan berjemaat. Bacaan malam ini Bapak Ibu adalah kisah perjalanan pelayanan Paulus yang sampai di daerah yang namanya Troas, kota Troas. Ibu Bapak, dia disampai di tempat ini setelah ia melayani sekian waktu lamanya di Efesus. Kemudian timbul keributan yang mengakibatkan, yang keributan itu Bapak Ibu disebabkan banyak orang yang iri hati karena pelayanan Paulus begitu baik, sehingga banyak jemaat yang hatinya terbuka dan mau menerima Kristus, sehingga peribadahan-peribadahan yang asli di daerah Efesus itu terganggu oleh kehadiran Paulus. Sehingga pada akhirnya timbullah keributan yang menyebabkan Paulus harus menyelamatkan diri, keluar dari Efesus, sampailah dia di Troas. Dia akan melanjutkan pelayanannya, tetapi dia tinggal dulu selama 7 hari, kurang lebih di Troas. Nah, Ibu Bapak, dalam perjalanan pelayanannya di Troas, waktu ini tetap dipakai oleh Paulus untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dia tidak diam-diam saja atau bersembunyi karena ada ancaman dan sebagainya dari orang-orang yang tidak suka dengan dia. Dia tetap melayani dengan sungguh. Kenapa? Pertanyaannya. Kenapa Paulus begitu bersemangat dalam melayani Tuhan? Kenapa Paulus begitu penuh sukacita dalam melayani Tuhan? Ini yang menjadi menarik Ibu Bapak bagi kita semuanya. Karena dia secara pribadi merasakan dulu dia bukan orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Memanggil dia menjadi anak Tuhan. Menempa dia menjadi seorang anak Tuhan. Dia merasakan sukacita karena itu ada dalam hidupnya. Sehingga dia mau bersyukur kepada Tuhan dengan memberi diri dalam pelayanan. Paulus adalah salah satu dari 12 rasul-rasul yang lain, Ibu Bapak, yang betul-betul dalam kesungguhan hati melayani Tuhan. Nah, salah satunya kita baca dalam bacaan kita pada saat ini. Selama 7 hari, dia terus bersekutu bersama dengan umat Tuhan di Troas. Bahkan sampai hari-hari terakhir, ia berada di sana, dia terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, mendiskusikan tentang kebenaran Tuhan kepada mereka. Sampai jauh-jauh malam. Nah, di hari terakhir ini kita baca, dia tidak mau membuang waktu untuk istirahat karena dia akan berangkat menjalankan perjalanannya. Tidak. Tapi dia terus melayani Tuhan, berdiskusi, menjelaskan tentang firman Tuhan kepada anak-anak Tuhan di Troas. Ya, digambarkan mereka berkumpul di rumah, mereka melakukan perjamuan. Setelah melakukan perjamuan, mereka mulai berdiskusi, di mana Paulus banyak memberikan pengarahan-pengarahan iman kepada jemaat. Saking serunya percakapan, artinya begitu bersukacitanya para umat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus, mereka semua tetap berjaga. Walaupun mungkin karena sudah sangat malam, ada 1-2 orang yang juga sangat mengantuk. Salah satunya kita baca adalah Eutychus, seorang muda yang kebetulan duduk di pinggir, di tembok pinggir, di jendela begitu, karena mereka berbicara di ruang atas. Dia sambil ngantuk-ngantuk karena semangat mendengarkan Paulus, dia tertidur. Dan akhirnya apa? Dia jatuh dari tingkat 3. Orang lihat, wah, mati anak ini, pemuda ini mati. Tetapi lihat, Tuhan memakai Paulus. Lewat peristiwa itu ternyata Tuhan memakai Paulus. Paulus merebahkan dirinya di atas Eutychus, dan apa yang terjadi? Eutychus
tidak mati. Dia tetap hidup. Dia kembali bangkit dan segar. Itu bukan karena Paulus hebat, tidak. Tetapi karena Tuhan hadir dalam pelayanan Paulus. Nah, itu membuat sukacita jemaat. Itu membuat rasa bahagia jemaat. Sampai dikatakan ayat 12. Sementara itu mereka mengantar orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Kata ini mau menggambarkan Ibu Bapak bahwa betul-betul ada berkat yang dirasakan oleh umat atas pelayanan Paulus. Walaupun cuma 7 hari bersama dengan mereka. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, apa yang kita bisa belajar dari firman Tuhan ini? Semangat melayani Paulus karena dia merasakan terlebih dahulu Tuhan sudah melayani. Karena dia merasakan kasih Tuhan sudah ada bagi hidupnya, maka dia mengucap syukur dengan melayani Tuhan. Dia bukan karena melayani Tuhan dulu baru rasakan berkat Tuhan, tidak. Tapi karena dia merasakan hidupnya sudah diberkati, maka dia mau mengucap syukur dengan melayani Tuhan. Nah, kita belajar pada hal yang pertama ini, Ibu Bapak. Ibu Bapak merasa nggak hidup Ibu Bapak diberkati oleh Tuhan? Pekerjaan. Walaupun mungkin saat ini begitu berat tantangan kita untuk memperoleh nafkah dalam hidup kita. Begitu berat tantangan kita untuk mendapatkan pekerjaan yang betul-betul layak bagi kehidupan kita. Tapi lihat, mungkin tidak berlebih, tapi pasti ada kecukupan untuk berkat kita lewat pekerjaan kita. Kedua, Bapak Ibu kalau hidup dalam kasih Tuhan, rumah tangga Bapak Ibu, lihat. Ada nggak berkat Tuhan dalam rumah tangga Ibu Bapak? Suami istri saling mengasihi. Orang tua kepada anak-anak, apakah tetap ada cinta kasih? Bukankah itu berkat Tuhan? Bukankah itu kasih Tuhan yang tercurah bagi kita? Kesehatan. Dan banyak lagi hal yang kalau kita mau inventarisir, banyak sekali hal yang bisa kita sampaikan. Bahwa Tuhan sudah begitu baik buat hidup kita. Coba Ibu Bapak jujur. Jujur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan benar selalu memberikan berkat bagi Ibu Bapak. Kalau Tuhan sudah memberikan berkat-Nya yang begitu berlimpah buat Ibu Bapak, sekarang apa yang harus kita perbuat? Cuma satu, melayani Dia. Melayani Dia lewat apa yang kita miliki. Ibu Bapak ingat, ketika kita minta berkat Tuhan, ingat, kita kan gak pernah minta Tuhan kasih sedikit aja berkat-Mu. Nah, jujur. Kita akan selalu berkat Tuhan, limpahkanlah berkat-Mu kepadaku. Iya toh? Ibu Bapak gak minta 1, pasti minta 10 sama Tuhan. Gak mungkin gak. Bapak Ibu pasti minta banyak sama Tuhan. Dan Tuhan berikan yang cukup buat Ibu Bapak. Mungkin tidak semuanya. Tetapi yang apa yang menjadi kebutuhan Ibu Bapak, Tuhan penuhi dengan lengkap. Sekarang, apa yang kita bisa buat? Melayani Dia. Lalu ketika kita diminta untuk melayani Tuhan, baru kita bilang, aduh Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Saya ini cuma bapak rumah tangga saja. Saya cuma bapak-bapak biasa. Saya cuma ibu rumah tangga. Saya nggak bisa melayani Tuhan. Saya ini pemuda, nakal Tuhan. Saya nggak bisa melayani Tuhan. Fair nggak Bapak Ibu? Mintanya banyak, tetapi disuruh mengucap syukur dengan melayani Tuhan, lalu kita mulai cari-cari alasan. Saya nggak bisa ini, saya masih begini, saya masih begitu. Ibu Bapak, gereja, jemaat kita membutuhkan Ibu Bapak untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak minta orang yang hebat. Yang Tuhan minta cuma orang yang
mau melayani. Ingat, mau melayani. Yesus pakai para nelayan. Nelayan itu tidak pandai berbicara. Dia pandai di laut, dia jago. Tapi kalau suruh bicara di depan orang, nelayan itu mana bisa. Dia bukan orang yang biasa jual obat, yang pintar ngomong begitu kan. Jualan-jualan gitu. Kalau pedagang mungkin pandai berbicara depan orang karena dia pandai mempromosikan barangnya. Tidak, Tuhan pakai nelayan yang tidak pandai bicara. Tapi apa yang terjadi pada Petrus, pada Andreas, para nelayan-nelayan ini? Mereka menjadi rasul-rasul Tuhan yang hebat. Bukan karena mereka hebat, tapi karena Tuhan yang bekerja dalam diri mereka. Sehingga pelayanan mereka memberi sukacita bagi banyak orang. Ibu bapak, Tuhan sudah beri berkat banyak buat ibu bapak. Layanilah Tuhan dengan sepenuh hati. Melayani lebih sungguh. Ya tak? Lebih sungguh. Bukan karena bapak ibu hebat, tidak. Tapi karena saya merasa Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Dan ia berikan yang benar-benar aku butuhkan. Total. Melayani lebih sungguh. Layanilah Tuhan dengan kesungguhan hati saudara. Jangan ragu-ragu. Ibu bapak, harus dikatakan kita membutuhkan ibu bapak untuk berpartisipasi dalam pelayanan di jemaat. Sekali lagi bukan karena bapak ibu hebat, tetapi inilah bagian dalam pembinaan iman bersama di tengah-tengah jemaat. Sebagai pelayan PA, pelayan pelkat PT, sebentar lagi kita akan memilih pengurus untuk pelkat GP, PKP, PKB, PKLU, dalam periode yang baru. Ibu bapak, ingat, bertanyalah dalam kejujuran pada diri Anda masing-masing. Tuhan sudah baik sama saya? Apa yang sudah saya bisa berikan buat Tuhan? Jangan tanya, saya mampu apa? Karena kalau mampu, tidak ada yang mampu. Yang Tuhan cuma minta mau. Dan sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Dan Tuhan akan lengkapi ibu bapak saudara. Yang kedua ibu bapak, kita perhatikan. Ayat 12. Bagian terakhir ditegaskan oleh Lukas sebagai penulis kisah para rasul. Mereka semua merasa sangat terhibur. Tidak dikatakan cuma terhibur, tetapi sangat terhibur. Sekali lagi tadi saya katakan, yang Tuhan minta adalah kita yang mau melayani. Perkara bagaimana pelayanan itu, Tuhan akan bekerja lewat ibu bapak saudara. Dan lihat, Paulus yang dulunya jahat terhadap orang Kristen, Tuhan pakai dia menjadi pelayannya yang sungguh. Sehingga banyak jiwa yang betul-betul diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Artinya apa? Pelayanan Paulus mematakan kemuliaan Tuhan bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan karena hebatnya Paulus, tapi Tuhan yang hadir dalam dirinya sehingga dia bisa melayani dengan penuh sukacita. Itulah kita juga. Ketika kita sungguh mau melayani Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, lihat, Tuhan akan bekerja di dalam diri ibu bapak saudara. Tuhan akan memberikan kuasanya sehingga pelayanan ibu bapak akan menjadi pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, lewat firman Tuhan malam ini, mari kita jujur kepada Tuhan. Sudahkah saya melayani Dia dengan sungguh hati? Sudahkah saya melayani Dia dengan penuh sukacita? Atau saya tidak jujur kepada Tuhan? Tidak jujur karena saya tidak mau melayani Dia dengan sungguh. Anda mampu karena Tuhan yang memampukan saudara. Bukan karena Anda hebat, tapi Tuhan kita yang hebat. Amin.